Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, dan selamat pagi juga untuk Ibu Ulfa Agus Sukrilah, SKEP MH, selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk menyampaikan materi pada kali ini yang membahas tentang ketahanan nasional di bidang kesehatan. Perkenalkan, nama saya Satrio Bayu Pangestu, dan saya di sini akan menampilkan anggota kelompok kami. Di sini saya mewakili dari kelompok 2. Langsung saja kita memasuki materi ketahanan nasional yang dimulai dari pengertian ketahanan nasional. Apa sih ketahanan nasional itu? Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang meliputi segenap kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar, untuk menjamin identitas, integrasi, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Selanjutnya, tujuan ketahanan nasional meliputi yang pertama, tegaknya hukum dan ketertiban. Yang kedua, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, terselenggaranya pertahanan dan keamanan, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, serta terdapatnya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasi diri. Fungsi ketahanan nasional. Fungsi ketahanan nasional yaitu sebagai doktrin dasar nasional perlu dipahami untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa yang bersifat interregional atau wilayah intersektoral maupun multidisiplin. Selain itu, ketahanan nasional mempunyai fungsi sebagai yang pertama daya tangkal, yaitu sebagai konsepsi penangkalan ketahanan nasional Indonesia ditujukan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, integritas, eksistensi bangsa dan negara Indonesia dalam aspek Ipolexos Budhankam. Yang kedua, pengarah bagi pengembangan potensi kekuatan bangsa dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan sehingga tercapainya kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, pengarah dalam menyatukan pola pikir, pola tindak, dan cara kerja intersektor, antarsektor, dan multidisipliner. Kedudukan ketahanan nasional di sini sebagai landasan konseptual yang didasari oleh Pancasila sebagai landasan ideal dan UUD sebagai landasan konstitusional dalam paradigma pembangunan nasional. Selanjutnya, ciri ketahanan nasional. Yang pertama, ketahanan nasional mempunyai syarat utama untuk membangun menuju bangsa yang maju dan mandiri, yaitu dengan semangat pantang menyerah yang akan memberikan dorongan untuk berbuat dalam mengatasi tantangan, hambatan, dan gangguan yang timbul. Yang kedua, menuju mempertahankan kelangsungan hidup. Bangsa Indonesia yang baru membangun dirinya tidak lepas dari pencapaian tujuan yang dicita-citakan. Yang ketiga, ketahanan nasional itu diwujudkan sebagai kondisi dinamis bangsa Indonesia yang memiliki sifat ulet dan tangguh untuk mengembangkan kekuatan dengan menjadikan ciri mengembangkan ketahanan nasional berdasarkan rasa cinta tanah air, setia kepada perjuangan, ulet dalam usaha berdasarkan ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, keuletan dan ketangguhan sesuai dengan perubahan yang dihadapi sebagai akibat dinamika perjuangan, baik dalam pergaulan antar bangsa maupun dalam rangka pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.
Selanjutnya, asas-asas ketahanan nasional. Asas-asas ketahanan nasional adalah tata laku yang didasari nilai-nilai yang tersusun berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan wawasan Nusantara. Asas-asas tersebut meliputi yang pertama, asas kesejahteraan dan keamanan. Asas ini merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan wajib dipenuhi bagi individu maupun masyarakat atau kelompok di dalam kehidupan nasional, berbangsa, dan bernegara. Unsur kesejahteraan dan keamanan ini biasanya menjadi tolak ukur bagi mantap atau tidaknya ketahanan nasional. Yang kedua, asas komprehensif atau menyeluruh terpadu. Artinya, ketahanan nasional mencakup seluruh aspek kehidupan. Aspek-aspek tersebut berkaitan dalam bentuk persatuan dan perpaduan secara selaras, serasi, dan seimbang. Yang ketiga, asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan ini bersikap keadilan, kebersamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal ini diakui adanya perbedaan dan kenyataan real ini dikembangkan secara serasi dalam kehidupan kemitraan dan dijaga dari konflik yang bersifat merusak atau destruktif. Yang keempat, asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Sistem kehidupan nasional merupakan perpaduan segenap aspek kehidupan bangsa yang berinteraksi. Di samping itu, sistem kehidupan nasional juga berinteraksi dengan lingkungan sekelilingnya. Dalam proses interaksi tersebut dapat timbul berbagai dampak yang lebih bersifat positif maupun negatif. Untuk diperlukan sikap mawas ke dalam dan keluar. Mawas ke dalam bertujuan menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri berdasarkan nilai-nilai kemandirian yang proporsional untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa yang ulet dan tangguh. Mawas keluar bertujuan untuk dapat mengantisipasi dan berperan serta mengantisipasi dampak lingkungan yang strategis luar negeri dan menerima kenyataan adanya interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional. Selanjutnya, sifat-sifat ketahanan nasional. Beberapa sifat ketahanan nasional diantaranya yang pertama, mandiri. Maksudnya percaya pada kemampuan atau kekuatan sendiri dan tidak mudah menyerah. Sifat ini merupakan prasyarat untuk menjalin suatu kerjasama yang dilandasi oleh sifat kemandirian, bukan semata-mata tergantung oleh pihak lain. Yang kedua, dinamis. Artinya tidak tetap. Naik turunnya tergantung situasi dan kondisi bangsa dan negara, serta lingkungan strategisnya. Dinamika ini selalu diorientasikan ke masa depan dan diarahkan pada kondisi yang lebih baik. Yang ketiga, wibawa. Merupakan keberhasilan pembinaan ketahanan nasional yang berlanjut dan berkesinambungan tetap dalam rangka meningkatkan kekuatan dan kemampuan bangsa. Dengan ini diharapkan bangsa Indonesia mempunyai harga diri dan diperhatikan oleh bangsa lain sesuai kualitas yang melekatnya pada dan berlaku logika. Semakin tinggi tingkat ketahanan nasional, maka akan semakin tinggi pula wibawa negara dan pemerintah sebagai penyelenggara kehidupan nasional. Yang keempat, konsultasi dan kerjasama. Hal ini dimaksudkan adanya saling menghargai dengan mengandalkan pada moral dan kepribadian bangsa. Hubungan kedua belah pihak perlu diselenggarakan secara komunikatif sehingga ada keterbukaan dalam melihat kondisi masing-masing di dalam rangka hubungan ini. Diharapkan tidak ada usaha mengutamakan konfrontasi serta tidak ada hasrat mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata. Aspek-aspek ketahanan nasional atau aspek Astagatra. Secara etimologis dan terminologi, Astra-Gastra terdiri dari dua kata yakni asta dan gatra. Dalam KBBI, asta artinya bentuk terikat 8 dan gatra artinya wujud, sudut pandang atau aspek.
Maka secara harfiah, Astagatra berarti 8 aspek atau sudut pandang yang terikat satu sama lain. Dalam kehidupan nasional berbangsa dan bernegara, konsep Astagatra mencakup dua bagian besar katra, yakni Trikatra atau 3 katra dan Pancakatra atau 5 katra. Trikatra yang terkait dengan aspek hidup alamiah terdiri atas posisi dan lokasi geografis negara, keadaan dan kekayaan alam, dan keadaan kemampuan penduduk. Sementara Pancakatra yang terkait dengan aspek sosial atau kemasyarakatan terdiri atas ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Lanjut ke aspek alamiah. Yang pertama, geografi. Aspek ini atau aspek gatra, letak geografi atau wilayah menentukan kekuatan nasional negara. Yang meliputi bentuk wilayah negara dapat berupa negara pantai, negara kepulauan, atau negara kontinental. Yang kedua, luas wilayah negara. Ada negara dengan wilayah yang luas dan negara dengan wilayah yang sempit atau kecil. Yang ketiga, posisi geografis, astronomis, dan geologis negara serta daya dukung wilayah negara. Ada wilayah yang habitable dan ada wilayah yang uninhabitable. Selanjutnya, pada kekayaan alam. Hal-hal yang berkaitan dengan unsur sumber daya alam sebagai elemen ketahanan nasional ini meliputi yang pertama, potensi sumber daya alam wilayah yang bersangkutan, mencakup sumber daya alam hewani, nabati, dan tambang. Yang kedua, kemampuan mengeksplorasi sumber daya alam. Yang ketiga, pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhitungkan masa depan dan lingkungan hidup. Yang keempat, kontrol atas sumber daya alam. Sebagaimana diketahui bahwa kekayaan alam yang terdapat di muka bumi tidak tersebar secara merata, dalam artian bahwa kekayaan alam antar daerah dan satu daerah yang lainnya berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengelolaan pemanfaatan alam agar kekayaan alam yang ada dapat termanfaatkan secara merata dan optimal. Yang selanjutnya, kependudukan. Ketahanan nasional sangat dipengaruhi oleh kondisi kependudukan. Oleh sebab itu, dalam rangka pembangunan kita harus dapat melihat persoalan-persoalan apa yang ada dalam kependudukan kita dan bagaimana pengaruhnya dalam terhadap ketahanan nasional. Selanjutnya, aspek sosial. Yang pertama, ideologi. Ketahanan nasional di bidang ideologi dapat diartikan sebagai kondisi dinamik suatu bangsa berisi keuletan dan keteguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan kehidupan ideologi suatu bangsa dan negara. Gatra ideologi menunjuk pada perangkat ideologis untuk mempersatukan persepsi dan mempersatukan bangsa, yaitu Pancasila. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman yang tinggi. Keadaan ini mempunyai dua peluang, yakni di satu sisi berpotensi perpecahan dan di sisi lain sebagai kekayaan bangsa dan menumbuhkan rasa kebanggaan. Unsur ideologi diperlukan untuk mempersatukan bangsa yang beragama ini. Ideologi selalu berkaitan dengan pandangan hidup suatu bangsa sebagai dasar filsafatnya yang merupakan kristalisasi gagasan dasar yang diyakini kebenarannya, sehingga istilah ideologi ini banyak artinya antara satu dengan yang lainnya, sering bertentangan. Setiap ideologi pada dasarnya disimpulkan ada 3 unsur dasar, yaitu yang pertama, unsur keyakinan. Setiap ideologi selalu membuat konsep-konsep dasar yang menggambarkan seperangkat keyakinan yang diorientasikan kepada tingkah laku para penduduknya. Yang kedua, unsur loyalitas. Setiap ideologi menuntut dan loyalitas serta keterlibatan optimal para pendukungnya untuk mendapatkan derajat yang optimal. Maka dalam ideologi terkandung unsur rasional, penghayatan, dan susila. Yang ketiga, unsur mitos. Setiap ideologi selalu memitoskan atau mengagumkan sesuatu ajaran yang secara fundamental, mengajarkan suatu ajaran yang secara fundamental atau
secara bagaimana sesuatu hal yang dicita-citakan itu dapat tercapai. Selanjutnya ada politik. Ketahanan aspek politik dalam negeri yaitu sistem pemerintahan yang berdasarkan hukum, mekanisme politik yang memungkinkan adanya perbedaan pendapat, kepemimpinan nasional yang mengakomodasikan aspirasi yang hidup dalam masyarakat. Ketahanan pada aspek politik luar negeri yaitu meningkatkan kerjasama internasional yang saling menguntungkan dan meningkatkan citra positif Indonesia. Kerjasama dilakukan sesuai dengan kemampuan dan demi kepentingan politik. Perkembangan perubahan dan gejolak dunia terus diikuti dengan seksama memperkecil ketimpangan dan mengurangi ketidakadilan negara Indonesia maju, mewujudkan tatanan dunia baru dan ketertiban dunia, peningkatan kualitas sumber daya manusia, melindungi kepentingan Indonesia dari kegiatan diplomasi negatif negara lain, dan hak-hak WNI di luar negeri perlu ditingkatkan. Kehidupan politik dapat dibagi menjadi dua sektor, yaitu yang pertama, sektor masyarakat yang berfungsi memberikan masukan atau input berupa aspirasi atau tautan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, sektor pemerintah berfungsi sebagai keluaran atau output yang berupa kebijaksanaan yang melahirkan undang-undang, peraturan-peraturan yang merupakan keputusan politik. Kata politik ini berkaitan dengan kemampuan mengelola nilai dan sumber daya bersama agar tidak menimbulkan perpecahan, tetapi stabil dan konstruktif. Untuk pembangunan politik yang stabil akan memberikan rasa aman serta memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional, sehingga pada gilirannya akan memantapkan ketahanan nasional suatu bangsa. Selanjutnya ada ekonomi. Peranan dalam sistem ekonomi kerakyatan sesuai dengan pasal 33 lebih ditekankan bagi segi penataan kelembagaan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan. Penataan itu baik menyangkut cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak maupun sehubungan dengan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Tujuannya adalah untuk menjamin agar kemakmuran masyarakat senantiasa lebih diutamakan daripada kemakmuran perorangan, dan agar tampak produksi tidak jatuh ke tangan orang yang mungkin ditindas rakyat banyak oleh segelintir orang yang berkuasa. Faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi ketahanan ekonomi adalah yang pertama, bumi dan sumber daya alam, ketenaga kerjaan, faktor modal, faktor teknologi, hubungan luar negeri, prasarana, dan manajemen. Selanjutnya, sosial budaya. Aspek sosial budaya mengacu pada masalah struktur sosial dan pola hubungan sosial yang ada di dalamnya. Sedangkan kalau kita bicara aspek budaya mencangkup adanya kondisi kebudayaan yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam aspek sosial budaya, nilai-nilai sosial budaya hanya dapat berkembang di dalam situasi aman dan damai. Tingginya nilai sosial budaya biasanya mencerminkan tingkat kesejahteraan bangsa baik fisik maupun jiwanya. Sebaliknya, keadaan sosial yang timpang dengan segala kondisi di dalamnya, kontradiksi di dalamnya, memudahkan timbulnya ketegangan sosial. Kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia disokong dengan baik oleh Seloka Bhinneka Tunggal Ika. Selama Seloka ini dijunjung tinggi, maka ketahanan nasional budaya masyarakat relatif terjaga. Selanjutnya ada pertahanan keamanan. Pertahanan keamanan adalah daya upaya rakyat semesta dengan angkatan bersenjata sebagai inti dan merupakan salah satu fungsi utama pemerintah dalam menegakkan ketahanan nasional dengan tujuan mencapai keamanan bangsa dan negara serta keamanan perjuangannya. Hal itu dilaksanakan dengan menyusun, mengerahkan, dan menggerakkan seluruh potensi dan kekuatan masyarakat dalam seluruh bidang kehidupan secara terintegrasi dan terkoordinasi. Pertahanan diarahkan untuk menghadapi ancaman dari luar dan menjadi tanggung jawab TNI. Keamanan diarahkan untuk menghadapi ancaman dari dalam negeri dan menjadi tanggung jawab Polri. TNI dapat dilibatkan untuk ikut menangani masalah keamanan apabila diminta atau Polri sudah tidak mampu lagi karena eskalasi ancaman yang meningkat ke keadaan darurat.
Selanjutnya, ketahanan nasional pada saat pandemi COVID-19. Yang pertama, ancaman yang ada di depan mata ialah perlambatan ekonomi global karena sebagian besar negara telah menetapkan pembatasan ruang gerak barang dari luar negeri. Aktivitas ekspor-impor pun terhenti. Devisa negara menurun. Bencana corona juga pasti membuat neraca keuangan negara-negara di dunia termasuk Indonesia berada dalam kondisi tidak sehat. Itu karena sebagian dana harus dialokasikan untuk menghadapi virus mematikan tersebut. Neraca keuangan negara yang mengacu pada RAPBN perlu penyesuaian. Pada momen seperti saat ini, solidaritas seluruh elemen bangsa memang sangat dinanti. Yang kedua, dalam konteks ketahanan nasional, daya tahan kita sebagai bangsa memang tengah diuji dimulai dari ketangguhan masyarakat dalam menyiapkan kondisi fisik untuk bisa bertahan melawan virus yang rentan menyerang kelompok usia 60 tahun ke atas. Konfigurasi kekuatan nasional baik militer maupun non-militer untuk antisipasi kemungkinan-kemungkinan ke depan. Kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan imbauan pemerintah tidak keluar rumah selama proses isolasi diri. Solidaritas sesama warga negara ketika berada dalam bencana, apakah citra sebagai bangsa yang gotong royong masih mengakar atau tidak, atau malah sebaliknya. Lanjut ke tinjauan kerangka ketahanan nasional dalam penanganan COVID-19. Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pernyataan ini merupakan komitmen negara untuk melindungi warganya untuk hidup sejahtera dan tangguh dalam mengelola risiko bencana, dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dalam penanganan bencana pandemi COVID-19, sekaligus memperhatikan doktrin pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Siskam Kamrata untuk melindungi segenap rakyat dan tumpah darah Indonesia sesuai alinea keempat UUD 1945, terutama terhadap kejadian bencana. Maka analisis yang dilakukan akan tetap memperhatikan aspek perlindungan masyarakat dan ketahanan nasional yang serta kewaspadaan nasional dengan berfokus pada peran serta masyarakat dalam pengurangan risiko bencana untuk meningkatkan ketahanan terhadap bencana pandemi COVID-19. Ditinjau dari ketahanan nasional, penanganan kebencanaan global seperti wabah pandemi ini setidaknya terkait dalam aspek geopolitik dan wawasan Nusantara, geostrategi dan ketahanan nasional, serta kewaspadaan nasional dan mempertimbangkan keterkaitan isu dan permasalahan kebencanaan dengan trigatra alamiah dan panca katra dinamis yang dapat dirangkum analisis keterkaitannya pada tabel berikut ini. Kerangka analisis ketahanan nasional dalam penanganan pandemi COVID-19 bisa dapat dilihat pada kondisi geografis, kekayaan alam, demografis, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Berdasarkan tabel di atas, kerangka analisis ketahanan nasional dalam penanganan pandemi COVID-19 berbasis masyarakat dapat disimpulkan bahwa untuk dapat meningkatkan kinerja penanganan pandemi COVID-19 diperlukan pengurangan risiko yang berbasis peran serta masyarakat lokal dengan mempertimbangkan karakteristik sebaran wabah penyakit pandemi COVID-19 yang transmisinya bersifat person to person atau per orang kepada orang atau hal yang sangat bersifat lokalitas sehingga perlu dicegah dan dikurangi tingkat penyebarannya secara lokal. Dengan mempertimbangkan masih adanya kesenjangan antara Dasen dan Dasolen di lapangan antara penerapan kebijakan PSBB dengan realisasi peningkatan jumlah korban yang positif terpapar COVID-19, maka diperlukan perhatian khusus untuk dapat mengupayakan cegah tangkal secara lokal melalui pelibatan peran serta masyarakat dalam pengurangan risiko penyebaran transmisi COVID-19 secara terinci dengan mengacu tabel yang sudah dicantum. Pelibatan peran serta masyarakat dapat dalam penanganan COVID-19 menurut masing-masing garda ketahanan nasional dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama pada aspek geografi, di mana penyebaran COVID-19 secara nasional dengan epicentrum di wilayah Jabodetabek sangat potensial menjadi the center of transmission ke wilayah lainnya, sehingga upaya pencegahan dan pengurangan risiko penyebarannya secara geografis
lintas wilayah menjadi sangat penting untuk dimulai dari tingkat komunitas lokal. Selanjutnya, aspek sumber kekayaan alam atau GATRA sumber kekayaan alam dan mempertimbangkan masih berprosesnya upaya riset untuk menemukan vaksin untuk penyembuhan korban terpapar positif COVID-19 dan memperhatikan keanekaragaman hayati sumber pengobatan herbal juga perlu dieksplorasi dan dikembangkan risetnya untuk menghasilkan vaksin COVID-19 yang berbasis herbal yang bisa dikembangkan melalui pelibatan peran serta masyarakat lokal. Selanjutnya ada aspek demografi, khususnya terkait dengan migrasi penduduk dari wilayah epicentrum zona merah ke wilayah lainnya walaupun sudah diterapkan PSBB, dan pelarangan atau pembatasan mudik dan pulang kampung oleh pemerintah untuk dapat mengurangi potensi penyebaran dan penularan COVID-19 terutama dari orang tanpa gejala yang sudah terdeteksi sebagai subjek penyebaran dari penularan COVID-19. Selanjutnya aspek ideologi dengan memperhatikan bahwa kejadian bencana pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional, bidang kesehatan yang menuntut rasa kepedulian dan tanggung jawab dari segenap komponen bangsa tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga menjadi tanggung jawab dari masyarakat yang memerlukan solidaritas bersama untuk dapat saling membantu melalui kontribusinya dalam pelibatan masyarakat untuk melakukan cegah tangkal COVID-19 untuk lebih lanjut. Selanjutnya ada aspek politik yang menunjukkan tugas dan tanggung jawab pemerintah yang terbagi sesuai kewenangannya mulai dari pusat sampai ke tingkat desa atau kelurahan dalam mengupayakan penanganan COVID-19 tidak hanya secara kelembagaan formal seperti melalui gugus tugas yang dibentuk di masing-masing tingkatan administrasi, namun juga dalam melakukan kemitraan dengan mitra pemangku kepentingan terkait, termasuk pelibatan peran serta masyarakat lokal dapat mengupayakan untuk cegah tangkal COVID-19 di tingkat komunitas lokal. Selanjutnya pada aspek ekonomi, dan memperlihatkan bahwa dampak pandemi COVID-19 tidak lagi terbatas pada kesehatan masyarakat, namun meluas menjadi krisis perekonomian nasional, khususnya dampak krisis ekonomi terhadap usaha mikro kecil dan menengah dan pemutusan kerja yang diakibatkan terpuruknya sektor usaha formal akibat pandemi COVID-19. Maka insentif dan kompensasi yang diberikan kepada pelaku usaha lokal menjadi sangat diperlukan, yang tidak hanya melalui bantuan sosial atau insentif ekonomi lokal yang disalurkan pemerintah pusat dan daerah, namun juga dapat mengoptimalkan berbagai bantuan yang disalurkan melalui partisipasi masyarakat lokal yang memberikan sumbangannya di tingkat lokal. Selanjutnya ada aspek sosbud, terutama dengan mempertimbangkan nilai budaya dan kearifan lokal di dalam mengatasi permasalahan bencana pandemi COVID-19, seperti untuk melakukan cegah tangkal di tingkat lokal yang dapat diupayakan melalui pelibatan peran serta masyarakat lokal melalui gotong royong membantu penyiapan rumah karantina bagi ODP atau pendatang atau mudik dari wilayah zona merah dan sekaligus berkontribusi bersama dalam menyiapkan logistik bagi yang dikarantina. Yang terakhir ada aspek pertahanan dan keamanan yang sangat relevan dalam situasi PSBB dan karantina wilayah lokal, di mana sangat diperlukan peningkatan kedisiplinan dari seluruh unsur masyarakat, tidak hanya yang berimigrasi namun yang menjadi penerima, pendatang, dan pemudik, sehingga diperlukan peranan satuan perlindungan masyarakat atau Satlinmas di tingkat desa atau Satpol PP di tingkat kelurahan yang bekerja sama masyarakat lokal dapat meningkatkan efektivitas cegah tangkal di permukimannya untuk mencegah atau memutus rantai penyebaran COVID-19 lebih lanjut. Dengan memperhatikan telaah dari seluruh aspek GATRA nasional di atas, maka dapat dirangkum beberapa rekomendasi kebijakan yang perlu dijadikan perhatian oleh pihak terkait dalam penanganan pandemi COVID-19 lebih lanjut untuk dapat dilakukan secara partisipatif melalui pelibatan peran serta masyarakat. Rekomendasi kebijakan dalam kelanjutan penanganan COVID-19 untuk menjadi masukan bagi pemerintah dan pelaku kepentingan terkait dapat dibagi ke dalam 4 kelompok. Yang pertama, rekomendasi perencanaan penanganan COVID-19 dalam kerangka kelembagaan gugus tugas COVID-19. Yang kedua, rekomendasi kebijakan penanganan dampak COVID-19. Yang ketiga, rekomendasi penerapan pembatasan sosial skala besar atau PSBB dalam penanganan COVID-19
serta rekomendasi penanganan permasalahan implementasi PSBB secara partisipatif. Yang terakhir, ada bahan masukan dan pertimbangan dalam penanganan COVID lebih lanjut yang dapat dikelompokkan ke dalam 3 kerangka kebijakan sebagai berikut. Yang pertama ada kerangka regulasi, yang kedua ada kerangka kelembagaan, yang ketiga ada kerangka pembiayaan. Yang pertama, kerangka regulasi. Walaupun sudah cukup lengkap, komprehensif, dan terstruktur, kerangka regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah dalam respon kejadian wabah pandemi COVID-19 baik di tingkat nasional maupun yang dilakukan pemerintah daerah, mulai dari peraturan pemerintah pengganti UU, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden, instruksi presiden, dan peraturan dan keputusan menteri di tingkat pusat hingga gubernur, bupati, wali kota di tingkat daerah, hingga peraturan kepala desa dalam pemanfaatan dana desa untuk mendukung pencegahan pandemi COVID-19. Untuk lebih efektifnya penerapan kerangka regulasi dalam berbagai tingkatan administrasi pemerintahan diperlukan adanya pemetaan secara menyeluruh, terutama yang terkait dengan pemberlakuan PSBB dan larangan mudik yang cukup intensif diberlakukan di beberapa wilayah dan daerah yang dikategorikan sebagai zona merah yang berpotensi terdampak atau rawan zonasinya untuk menjadi merah. Pemetaan kerangka regulasi berupa peraturan pelaksanaan dari penanganan pandemi COVID-19 tersebut diperlukan tidak hanya untuk mencegah penyebaran dan perluasan lantai penularan pandemi COVID-19 di tingkat nasional atau daerah, namun terutama dalam memberikan penegasan bagi segenap masyarakat dalam lingkungan lokal untuk dapat berpartisipasi secara aktif di dalam mengupayakan cegah dan tangkal serta surveillance threat untuk lingkup lokal dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat secara swadaya dan mandiri. Selanjutnya ada kerangka kelembagaan, pembentukan gugus tugas penanganan COVID-19 mulai dari tingkat nasional melalui keputusan presiden keputusan presiden hingga gugus tugas yang dibentuk di tingkat RW, RT atau RW menunjukkan bahwa penanganan COVID-19 tidak bisa dikerjakan secara sektoral, namun harus dikoordinasikan secara lintas kelembagaan dan lintas pelaku. Oleh karenanya, di dalam kaitannya dengan penanganan COVID-19 yang partisipatif dan pelibatan serta masyarakat lokal menjadi sangat diperlukan penguatannya, terutama dengan mendorong pola kemitraan pentalik di antara pelaku kepentingan yang terlibat mulai dari pemerintah pusat dan daerah, unsur swasta dan dunia usaha, unsur akademik, dan unsur masyarakat lokal. Yang selanjutnya, ketiga, kerangka pembiayaan. Dengan memperhatikan bahwa kejadian bencana pandemi COVID-19 ini merupakan bencana nasional di bidang kesehatan, maka pemerintah pusat dan daerah menjalankan fungsi komando untuk penanganannya yang diupayakan secara masif dengan melibatkan segenap sumber daya yang dimiliki pemerintah, termasuk sumber daya dari pembiayaan dari APBN dan APBD provinsi dan kabupaten atau kota, termasuk APB desa. Namun demikian, keterbatasan ketersediaan pembiayaan melalui anggaran pemerintah yang dihadapkan pada krisis ekonomi dan keuangan negara yang diakibatkan bencana COVID ini menyebabkan diperlukannya dukungan dari pelaku atau aktor non-pemerintah untuk ikut berkontribusi dalam pembiayaan penanganan COVID-19 baik di tingkat nasional dan terutama di tingkat lokal dan komunitas. Disinilah pentingnya peran serta masyarakat dalam penanganan pandemi COVID-19 dapat diandalkan, terutama dalam mengupayakan konsolidasi bantuan sosial yang bersumber dari peran serta masyarakat yang dengan kejadian pandemi COVID-19 berbarengan dengan ini dapat dimaksimalkan untuk dapat meningkatkan solidaritas dan membantu sesama dan dimulai dari unsur masyarakat yang paling kecil di tingkat rumah tangga, RT, RW, dan desa kelurahan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan tutur kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk pertanyaan dapat dibahas atau dapat didiskusikan melalui Google Classroom. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.